Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian rahmati Allah, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas terkait dengan salah satu materi daripada fikih transaksi keuangan kontemporer, yaitu fatwa dan jihad dalam fikih keuangan kontemporer ya. Pada pembahasan materi ini tidak lain tujuannya adalah agar para mahasiswa memahami konsep fatwa dan konsep ijtihad serta aplikasi realnya dalam keuangan kontemporer Islam. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Pertama, terkait dengan definisi daripada fatwa yang jadi judul daripada materi perkuliahan kita pada kesempatan ini, agar kita paham apa yang maksud dengan fatwa secara real ya, serta cara mengaplikasikannya nanti ketika masuk pada tataran praktikal. Jadi fatwa itu kalau kita definisikan dari segi bahasa berasal dari kata afta yufti iftaan ya. Kemudian menjadi fatwa, sudah dijadikan bahasa Indonesia, artinya memberikan penjelasan hukum atas suatu persoalan. Tapi secara istilah, fatwa adalah penjelasan hukum syariah yang diberikan oleh seorang mufti terhadap suatu masalah yang ditanyakan, yang muncul tanpa sifat mengikat secara hukum formal. Dalam sebuah negara dia tidak mengikat secara formal. Oleh karena itu fatwa ini tidak mengikat. Dan dalil yang bisa kita ambil adalah yastaftunaka fil kalalah. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah dalam surat An-Nisa ayat 170. Mereka meminta fatwa kepadamu, katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah. Nah, kemudian dijelaskan pada ayat selanjutnya, ini mru'un halaka laysa lahu walad. Tapi yang kita highlight di sini adalah kata fatwa itu, yaitu meminta penjelasan hukum syariah. Jadi kalau kita manai dari definisi dan ayat tadi itu, fatwa adalah legal opinion yang kemudian saya rangkum dalam slide itu. Dalam slide dengan kalimat yang sangat ringkas ya, legal opinion syariah. Dan kemudian sifatnya tidak mengikat, dia berfungsi sebagai panduan normatif umat Islam. Adapun definisi ijtihad secara bahasa ya sudah dijadikan bahasa Indonesia juga ya, ijtihad itu di bahasa istilah kita. Tapi kalau dari bahasa Arab secara logawi itu dari ijtihada yajtahidu ijtihadan, artinya bersungguh-sungguh. Dan secara istilah adalah pengerahan seluruh kemampuan, ijtihadnya itu pengerahan seluruh kemampuan seorang mujtahid untuk menggali hukum syariah dari dalil-dalil yang rinci. Itulah pengertian ijtihad secara istilahi. Kalau kita ambil sandaran hukumnya, hadis Nabi yang sangat transparan, mendukung proses ijtihad ini adalah hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. "Idza hakama al-hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajran. Wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun wahidun." Jadi ini bisa dijadikan sebagai landasan dan sandaran daripada ijtihad dan proses yang dilakukan dalam ijtihad tersebut. Jadi maknanya secara akademik kalau kita maknai ijtihad itu adalah metode produksi hukum. Metode dalam memproduksi hukum, sementara fatwa itu adalah output dari ijtihad itu sendiri. Nah, kalau kita korelasikan ya, atau ya sedikit saya bahas mungkin terkait dengan hakikat ijtihad, di mana berfungsi untuk menjaga dinamika hukum Islam dan sangat responsif sekali terhadap perubahan sosial ekonomi yang muncul setiap saat di era modern ini, juga menjadi jembatan antara teks wahyu kalau Allah wa kalau Rasul dengan realitas kontemporer yang muncul setiap saat.
Itu adalah hakikat ijtihad yang patut kita pahami dan tidak sembarang juga orang untuk berijtihad tersebut. Ada beberapa syarat dan etika yang diberikan oleh ulama sehingga tidak amburadul, tidak gegabah dalam menyimpulkan hukum. Ada orang-orang khusus tertentu yang disyaratkan untuk memberikan ijtihad tersebut, yaitu di mana sosok mujtahid itu adalah menguasai Al-Quran, hafal Al-Quran 30 juz dengan tafsirnya, menguasai hadis juga, terutama hadis-hadis ahkam terkait dengan hukum. Kemudian menguasai bahasa Arab dengan segala dengan segala perinciannya bahasa Arab dari segi balagahnya, maknawinya, gramatikal bahasa Arabnya, dari sisi balaghahnya dan sastranya serta berbagai hal terkait dengan bahasa Arab itu, sebab bahasa Arab ini berbeda dengan bahasa yang lainnya. Salah satunya eh, eh, bahasa kuno yang masih digunakan di era modern ini adalah bahasa Arab. Yang lain itu sudah pada hilang semua. Nah, oleh karena itu, menguasai bahasa Arab ini adalah menjadi ciri khas syarat seorang yang mujtahid, dan juga menguasai usul fiqh. Usul fiqh itu tidak gampang untuk dipelajari, banyak kaidah-kaidah, banyak istilah, dan ini harus dikuasai oleh seorang mujtahid. Kemudian menghindari ijtihad tanpa dasar ilmiah, harus ilmiah, logis, dan sesuai dengan apa yang terjadi. Memiliki integritas moral dan spiritual tidak sembarang. Jadi kalau orangnya dikenal pemabuk, ya tentunya tidak akan diterima hasil ijtihadnya. Orangnya sering melakukan meremehkan dosa-dosa kecil, tentunya integritas spiritualnya juga bermasalah sehingga tidak berlaku ijtihad yang keluar dari beliau. Kemudian juga menjaga prinsip hati-hatian al-ihtiyat. Ini adalah syarat etika berijtihad sehingga hasilnya pun sangat kuat ya, mengikat umat Islam pada saat dikeluarkan hasil ijtihad atau fatwa tersebut. Kemudian di ruang lingkup ijtihad ini juga perlu kita ketahui berlaku untuk hukum dzan, bukan hukum qat'i. Hukum qat'i itu sudah jelas ya, disebutkan di dalam Al-Quran, dan harus diamalkan tanpa interpretasi lain. Tetapi kalau yang non, dia mengandung interpretasi bermakna seperti ini, bisa juga dimaknai seperti ini. Maka ijtihad berlaku terhadap hukum yang non seperti itu, yang qat'i tidak. Metode yang digunakan oleh ijtihad ini kias, ya, istishab, maslahah mursalah ya. Di samping sandaran primer Al-Quran, hadis, kemudian ijma, uh, dan metodenya juga mencakup perangkat hukum pelengkap seperti istishab, maslahah mursalah. Tujuan daripada ijtihad ini adalah menjaga maqasid syariah. Bagaimana yang kita ketahui bahwa syariat ini memiliki maqasid, ad-daruriyat juga, itu yang dijaga, uh, dijal bil masalih wa dar'il mafasid, untuk mendapatkan kemanfaatan, kemaslahatan, dan di samping itu dalam waktu yang sama juga menghindari mafsadah dan kerusakan. Kemudian juga ruang lingkup ijtihad ini menghubungkan teks normatif dengan konteks ekonomi, terutama yang muncul di era modern. Sedikit saya jelaskan terkait dengan kias. Ya. Kias walaupun sebagian kita sudah memahaminya, tetapi untuk menguatkan saja, secara bahasa kias itu artinya mengukur atau menganalogikan. Dan secara istilahi ya, menetapkan hukum terhadap masalah baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nas Al-Quran dan hadis. Dengan cara apa? Dengan cara menganalogikannya pada kasus lain yang telah ada hukumnya karena kesamaan ilah, kesamaan sebab hukum. Dalil yang bisa kita ambil surat An-Nisa ayat 59, kemudian hadis Muaz bin Jabal ketika diutus oleh Nabi SAW ke Yaman, ini menjadi asas legalitas penggunaan kias dalam ijtihad. Contoh yang bisa kita ambil dalam kasus kias ini, hasil ijtihad dalam bentuk kias ini, misalnya larangan minuman keras seperti bir, whisky, arak, narkotika cair, dan lain sebagainya, itu dikiaskan dengan apa? Dengan khamar. Karena apa? Karena memiliki ilah yang sama, yaitu iskar, iskar memabukkan. Jadi pengharaman
alkohol, pengharaman whisky, pengharaman narkotika, pengharaman sabu-sabu itu berdasarkan hasil kias. Ya, tidak ada dalilnya secara eksplisit nas Al-Quran dan hadis, tapi dia dikiaskan dengan khamar, di mana Allah Subhanahu wa taala sangat tegas melarang khamar tersebut. Dalam kasus keuangan syariah, contoh yang bisa kita ambil dalam kias ini ya, dalam ruang lingkup kias ini adalah haramnya bunga bank, interest. Tidak ada dalilnya secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis, tapi dia dikiaskan kepada riba nasi'ah. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, riba nasi'ah di situ yang jelas disebutkan dalam Al-Quran. Itu tidak secara eksplisit mengharamkan bunga bank, interest ya. Tetapi kemudian dia yang masuk kategori riba nasiah ini dikiaskan ya. Interest tersebut dia dikiaskan dengan riba nasiah sehingga bunga bank itu paten dia dilarang dalam syariah. Meskipun ya istilah bunga bank itu tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi substansinya sama. Substansi daripada interest itu ya sama, yaitu apa? Tambahan atas pinjaman karena waktu. Nah, demikian juga misalnya akad pembiayaan modern seperti leasing, al-ijarah al-muntahiyah bitamlik yang dianalogikan dengan akad ijarah klasik, tetapi diadaptasikan untuk konteks aset bergerak. Maka muncullah kesimpulan hukum melalui kias al-ijarah al-muntahiyah bitamlik itu boleh berdasarkan kias yang dikiaskan dengan ijarah klasik tersebut. Untuk istishab, sebagian mungkin ada yang masih ada yang sudah pernah mendengar, tapi ada juga yang mungkin merasa asing dengan kalimat istishab ini, yaitu prinsip kelangsungan hukum yang telah ada. Uh, Definisinya secara ringkas, istishab itu artinya menyertakan sebenarnya. Istashaba yastashibu istishab. Dia datang dengan menyertakan si fulan ini bersamanya. Gitu. Jadi istishab itu menyertakan. Tapi kalau menurut istilah, yaitu menetapkan keberlakuan hukum yang telah ada sampai ada dalil yang mengubahnya. Dalil yang bisa kita gunakan untuk pemakaian istishab ini dalam konteks pengambilan hukum, surat Yunus ayat 36. Surat Yunus ayat 36 ini bisa kita jadikan sebagai dalil ya. Kemudian ada kaidah fikih, al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Ini bisa kita jadikan sebagai dalil keabsahan istishab sebagai sandaran hukum. Contoh yang bisa kita ambil sebagai apa? Istishab ya. Seorang yang telah berwudu itu tetap dianggap sah wudunya sampai ada bukti wudunya itu batal. Nah, dalam hadis itu hatta yasma'u saut au yashumur rih, sampai dia dengar ada suara kentut yang keluar atau dia mencium bau aroma yang tidak sedap. Nah, kalau sudah ada bukti seperti itu barulah menyatakan wudunya batal. Tapi kalau karena praduga kayaknya udah batal wudunya, kayaknya itu tetap tidak dijadikan pegangan. Al yakin la yazulu bisyak. Kemudian kepemilikan seorang atas harta tetap sah sampai ada bukti yang menunjukkan berpindahnya hak milik. Tetap sah milik dia sampai ada bukti yang menunjukkan berpindahnya hak milik tersebut. Kalau dalam konteks keuangan syariah, contoh yang bisa kita ambil terkait dengan istishab ini adalah audit syariah. Dalam audit syariah itu, suatu produk keuangan dianggap halal dan sah selama belum terbukti mengandung unsur riba, gharar, maisir. Ya. Dalam penyelesaian sengketa keuangan misalnya, istishab ini digunakan untuk menjaga status hukum kontrak yang sudah disepakati sampai terbukti ada pelanggaran akad. Ini contoh istishab dalam keuangan syariah. Sehingga sangat penting sekali kita mengetahui uh, seperti apa cara kerja kias dan istishab ini. Kemudian ada lagi masalah mursalah. Masalah mursalah ini kemaslahatan umum yang tidak disebut langsung dalam nas. Ya, secara bahasa kurang lebih atau pengertiannya secara umum ya, kemaslahatan yang tidak didukung
ataupun tidak ditolak oleh nas secara spesifik, tapi sejalan dengan tujuan umum syariah, maqasid syariah. Nah, itulah yang disebut dengan masalah mursalah. Dengan metode ini mujtahid itu bisa menetapkan hukum berdasarkan kemanfaatan nyata, jalbil masalih wa dar'il mafasid. Ya. Jadi dia berdasarkan kemanfaatan nyata itu, yaitu jalbil masalih, dan juga pencegahan kerusakan dar'il mafasid, seorang mujtahid bisa menetapkan hukum. Dalil yang bisa kita gunakan untuk ini ya, bahwa masalah mursalah ini bisa dijadikan hujjah adalah surat Al-Anbiya ayat 107 dan surat Al-Maidah ayat 6 terkait dengan kemudahan. Kemudian juga ada kaidah fiqhiyah. Silakan dirujuk kedua ayat tadi itu. Kemudian ada tambahan kaidah fiqhiyah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan penguasa harus berdasarkan kemaslahatan rakyat. Penting sekali dihafalkan dan dipahami kaidah ini. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi contoh untuk masalah mursalah ini bisa kita berikan contoh, misalnya kodifikasi hukum Islam dalam kitab undang-undang negara Muslim, negara Islam seperti Indonesia, dimodifikasi hukum Islamnya itu menjadi hukum perdata, ahwal syahsiyah, yang mengikat seluruh umat. Jadi tujuannya untuk kemaslahatan penegakan hukum. Ini contoh masalah mursalah. Nah, pembangunan lembaga zakat resmi, Baznaz, Laznas, yang tidak dikenal pada masa Nabi, hal-hal yang seperti ini. Tapi dia dilakukan, ditubuhkan, dibangun, lembaga tersebut didirikan demi kemaslahatan umat. Ini adalah bentuk real daripada maslahat mursalah. Contoh dalam keuangan syariah. Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) sebagai lembaga fatwa nasional adalah hasil daripada maslahah mursalah. Tidak ada dalil Al-Quran hadisnya, tapi dia bisa diambil dari maslahah mursalah tersebut, dari sisi maslahah mursalahnya. Tidak disebutkan dalam nas, tapi dibentuk untuk kemaslahatan pengawasan syariah. Pengembangan produk sukuk negara misalnya untuk pembiayaan infrastruktur halal dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Ini termasuk contoh maslahah mursalah dalam keuangan syariah. Penguasaan teknologi digital dalam Islamic Finance misalnya, itu dianggap sah selama membawa kemaslahatan dan tidak melanggar prinsip syariah. Ini semua adalah contoh maslahah mursalah dalam konteks keuangan syariah. Oleh karena itu, apa relasi hubungan fatwa dan ijtihad ini? Kalau ijtihad itu adalah proses yang mengumpulkan para pakar-pakar di situ dari berbagai bidang, bukan hanya pakar syariah. Kalau yang dibahas itu masalah teknologi, mesti menghadirkan para profesional, para pakar di bidang teknologi. Kalau yang dibahas itu adalah masalah penyakit, seperti pandemi kemarin, harus menghadirkan para dokter-dokter pakar. Jadi ijtihad itu adalah proses, sementara fatwa adalah hasilnya, produk daripada hasil ijtihad tersebut. Jadi kalau kita simplifikasikan atau simpelkan saja, misalnya kalau ijtihad itu sifatnya proses dan fatwa itu adalah produknya, kalau ijtihad itu terkait dengan pelakunya adalah mujtahid, para mujtahidin, pakar-pakar yang sudah disebutkan syarat-syaratnya dan tidak sembarang orang juga tadi. Sementara fatwa itu pelakunya adalah mufti ya, yang mengeluarkan kemudian melegal formalkan diumumkan kepada masyarakat umum Islam. Kemudian fungsi daripada ijtihad itu adalah menggali hukum, sementara fatwa itu fungsinya menyampaikan hukum. Dan status daripada ijtihad itu adalah dia dalam bentuk metodologi, sementara fatwa itu adalah normatif. Itu relasi fatwa dan ijtihad. Kemudian kita coba kepada ijtihad kolektif ya. Ijtihad kolektif ini artinya al-ijtihadu al-jama'i. Kalau definisinya secara bahasa, ijtihad ya definisinya secara umum lah ya. Biar kita tidak berputar-putar di situ saja. Ijtihad
kolektif ini adalah ijtihad yang dilakukan oleh sekelompok ahli, ulama plus pakar secara bersama untuk menetapkan hukum atas persoalan kontemporer yang muncul atau pertanyaan yang diajukan. Landasan hukum ijtihad kolektif ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 35, 38, wa amruhum syura bainahum. Wa amruhum syura bainahum. Kita bisa lihat dalam surat Syura itu, dalam surat Al-Imran juga, wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu, dan apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Kemudian apa urgensi daripada ijtihad kolektif ini dalam konteks modern? Ya, masalah keuangan itu sangat kompleks. Itu tidak bisa kita pungkiri, sangat kompleks sekali dan dinamis. Nah, kompleksitas ini dan dinamisasi masalah tersebut itu membutuhkan ahli fikih, membutuhkan pakar ekonomi, membutuhkan ahli teknologi, dan bahkan pakar akuntansi, ahli-ahli yang lain. Nah, tidak cukup hanya ijtihad individual, maka dibutuhkanlah ijtihad kolektif ini. Situ urgensinya. Kemudian Bapak-bapak, Ibu sekalian rahmati Allah, terkait dengan lembaga fatwa yang ada yang ada selama ini, ya, baik itu bersifat nasional ataupun internasional, bisa kita jumpai di Indonesia ini MUI, Majelis Ulama Indonesia, ya, yang didirikan pada tahun 1975, dan kita bersyukur ada lembaga MUI ini yang menjadi referensi umat Islam se-Indonesia. Ada apa-apa kita bertanya kepada lembaga fatwa yang ada di MUI. Kita dipandu, umat Islam Indonesia itu selalu dipandu dengan adanya lembaga Majelis Ulama Indonesia ini. Kemudian ada lagi AAWIF, ya. AAWIF ini adalah singkatan dari Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, atau dalam bahasa Arabnya itu Hayatul Muhasabah wal Muraja'ah lil Muassasatil Maliyatil Islamiyah. Jadi semacam lembaga akuntansi dan auditing, ya, organisasi akuntansi dan auditing untuk lembaga finansial, lembaga keuangan Islam. Organisasi ini didirikan tahun 1991, berpusat di Bahrain kalau OIV ini. Dan fungsi utamanya adalah menetapkan standar operasional dan kepatuhan syariah bagi lembaga keuangan Islam, dan standar AAWIF ini diakui secara luas oleh Bank Sentral dan lembaga keuangan di lebih daripada 45 negara. Jadi sangat luar biasa, bisa dijadikan referensi dan rujukan. Kemudian yang ketiga itu ada yang disebut dengan IIFA gitu, ya, IIFA, ya, IIFA, International Islamic Fiqh Academy, atau dalam bahasa Arabnya Majma' al-Fiqh al-Islami ad-Dawli. Jadi lembaga hukum ini bersifat internasional dan berkedudukan di Jeddah. Kalau AAWIF tadi itu di Bahrain, yang AIF ini adalah berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Dan dia berada dalam naungan OKI, ya. OKI, Organisasi Konferensi Islam, didirikan di tahun 1981, lebih awal lagi daripada AAWIF. Dan fungsi utamanya hampir sama dengan AAWIF tadi dan juga MUI, memberikan panduan keagamaan mengenai isu-isu hukum. Fungsi daripada International Islamic Fiqh Academy ini dan bukan hanya memandu kita dalam isu-isu hukum, tapi juga sosial, budaya, dan ekonomi modern melalui fatwa kolektif yang ada di IFA ini, atau Akademi International Islamic Fiqh Academy tersebut. Dan juga akademi ini terdiri dari para pakar fikih dari 57 negara anggota OKI. Ada 57 negara anggota OKI memberikan perwakilan pakar fikih di organisasi ini. Ini menjadikannya referensi tertinggi dalam kajian fikih kontemporer. Bisa dijadikan rujukan. Jadi kalau secara simpel, ya, secara ringkasnya, untuk lembaga fatwa ini, kalau MUI
fokus utamanya itu ya kita coba bentuk implementasi ijtihad kolektifnya. Tiga lembaga tadi itu kalau kita coba jabarkan secara ringkas, MUI itu fatwa fokus utamanya adalah fatwa kehidupan keagamaan dan sosial di Indonesia. Lingkupnya ya nasional saja untuk cakupan Indonesia. Kalau AOIV itu fokus utamanya standar teknis keuangan dan syariah, lembaga keuangan syariah. Dan ruang lingkupnya itu global, sementara IIFA tadi itu fikih kontemporer. Fokus utamanya adalah pada fikih kontemporer dan hukum Islam modern. Dan juga lingkupnya mengglobal karena terdiri daripada 57 negara OKI. Corak fatwa di Indonesia ini menunjukkan apa? Indonesia memiliki kekayaan metodologi fatwa dari berbagai ormas. Yang sehingga itu ada yang kita sering baca literaturnya terkait dengan ekonomi Islam, fatwa MUI dari DSN MUI. DSN MUI Dewan Syariah Nasional, Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Corak daripada fatwa DSN MUI ini atau ciri-cirinya adalah bersifat kolektif, ijtihad jama'i, moderat, dan aplikatif. Responsif terhadap isu-isu kontemporer seperti vintage, kripto, pay later, dan sebagainya. Contoh misalnya fatwa DSN MUI tentang perbankan syariah. Fatwa DSN MUI terkait dengan e-money dan vintage. Jadi pendekatan maqasid, maslahat, dan regulatif. Itu ciri daripada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Kemudian ada lagi fatwa Muhammadiyah yang diwakili oleh Majelis Tarjih dan Tajdid, MTT, Majelis Tarjih dan Tajdid. Apa ciri-ciri fatwa Muhammadiyah yang diwakili oleh Majelis Tarjihnya ini? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sering jadi semboyannya, rasional dan tajdid, pembaharuan. Kemudian minim taklid madhab, pendekatan tekstual dan rasional. Jadi cirinya itu pendekatan tekstual dan rasional. Kemudian ada lagi yang kita kenal dengan fatwa Nahdlatul Ulama yang diwakili oleh lembaga Bahsul Masail, Bahsul Masail NU. Apa ciri-ciri daripada lembaga Bahsul Masail NU ini? Dia berbasis madhab, terutama madhab Syafi'i. Tidak keluar dari madhab Syafi'i. Kitab-kitab kuning jadi rujukannya, dan kitab-kitab tersebut rata-rata berasal dari madhab ulama-ulama madhab Syafi'i. Menggunakan kitab kuning, kemudian forum Bahsul Masail, ada forumnya, dan ciri utamanya ini adalah pendekatan qauli, pendapat ulama klasik, kontekstualisasi. Itu ciri daripada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga Bahsul Masail NU. Kemudian ada lagi fatwa Persatuan Islam Persis yang dari lembaga fatwanya Dewan Hizbah namanya. Dewan Hizbah ini Dewan Hizbah ini ciri-cirinya kuat pada dalil langsung ya. Kalau Allah wa kalau Rasul, kritis terhadap tradisi tanpa dalil, dan cenderung tekstual. Dan pendekatan yang dilakukan oleh Dewan Hizbahnya Persis ini skriptualis dan nas oriented. Jadi harus ada dalilnya. Nggak ada dalil, nggak dipakai. Sebenarnya kita semua seperti itu ya. Jadi ini ada DSN MUI, Muhammadiyah dengan Majelis Tarjih dan Tajdidnya, kemudian NU dengan lembaga Bahsul Masailnya, kemudian Persis dengan Dewan Hizbahnya. Dan perbandingan itu kalau kita simpulkan ya kurang lebih seperti ini. Kalau MUI itu pendekatannya kolektif, karakternya moderat dan kontekstual, sementara Muhammadiyah itu tajdid, rasional, dan NU itu madhab, tradisional, kontekstual, serta Persis itu nasi dan tekstual. Ya, jadi kesimpulannya seperti itu untuk lembaga fatwa yang ada di Indonesia menunjukkan kekayaan metodologi fatwa dari berbagai ormas Indonesia tersebut. Kedudukan fatwa secara ringkas saya ingin sampaikan bahwa secara fikih ya, kedudukan fatwa dalam keuangan syariah, secara fikih itu fatwa tidak mengikat secara hukum negara, dia bersifat normatif, tapi bagi seorang muslim dia akan merasa terikat dengan fatwa tersebut ya. Tapi secara negara artinya kalau dia tidak lakukan itu dia tidak dihukum, sehingga tidak mengikat secara hukum negara, namun mengikat secara moral religius. Nah, sistem keuangan modern
fatwa dalam sistem keuangan modern itu dia syariat compliance standar ya. Fatwa itu menjadi syariah compliance standar. Jadi standar kepatuhan syariah. Contoh misalnya bank syariah wajib mengikuti fatwa DSN MUI. Itu harus. Produk keuangan harus disetujui oleh DSN, Dewan atau DPS harus disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah. Nah, fungsi fatwa itu apa? Fungsi fatwa itu uh, legitimasi syariah. Dia syar'i atau tidak gitu. Panduan operasional dan perlindungan konsumen muslim. Muslim menjadi merasa tenang, oh sudah ada fatwanya ini, boleh halal. Ini sudah ada fatwanya nggak boleh. Nah, jadi perlindungan konsumen muslim, muslim merasa tenang dipandu dengan hasil fatwa tersebut. Dalam keuangan sosial, fatwa juga mengatur zakat, wakaf, sedekah digital, dan seterusnya. Baik, Bapak-Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, jadi itu terkait dengan kedudukan fatwa dan juga tadi sudah kita singgung terkait dengan keuangan syariat, bagaimana fatwa ini menjadi syariat compliant standar uh, untuk tantangan dan arah pengembangan ke depannya seperti apa. Dari apa yang disampaikan tadi itu mungkin tantangan yang akan muncul ke depannya itu belum ada standar ya, standarisasi metodologi antara lembaga DSN MUI, antara lembaga DSN MUI dengan lembaga tarjihnya Muhammadiyah, dengan lembaga Bahsul Masailnya NU, dengan Dewan Hisbahnya Persis, itu belum ada standar metodologi antar lembaga tersebut yang bisa menyatukan mereka. Kemudian juga tantangan lainnya adalah kesenjangan fatwa dan praktek dan praktek industri ya yang selalu berkembang. Perkembangan teknologi finansial yang begitu cepat. Ini semua tantangan yang akan dihadapi oleh lembaga fatwa dan para mujtahid tadi. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk sementara? Jadi arah pengembangannya itu perlu kita arahkan pada hal-hal atau poin-poin perkuat ijtihad kolektif multidisipliner itu perlu terus diperkuat. Pusatkan maqasid dalam semua produk. Ada nggak maqasid syariahnya yang didapatkan, maslahatnya, ada nggak darul mafasidnya, dipusatkan semua setiap pengembangan produk tersebut kepada maqasid syariah. Kemudian transparansi proses fatwa harus transparan sehingga semua merasa puas dengan hasil fatwa tersebut, sehingga dengan serta merta mereka pun akan mengamalkannya. Bapak-bapak Ibu sekalian rahmati Allah, studi kasus ini sekedar merefleksikan kita semua terkait dengan proses yang ada di Indonesia. Sengaja saya memilih cryptocurrency ini untuk dijadikan sebagai studi kasus yang pernah mungkin bermuamalah dengan cryptocurrency ini seperti apa yang dia dapatkan. Adakah cryptocurrency ini mesinnya lebih dominan, warannya atau ribanya, kemudian juga BNPL ya, buy now pay later, itu juga bisa menjadi studi kasus yang kita perlu telusuri. Dalam proses ijtihadnya kita akan telusuri masalahnya, kemudian dalil yang digunakan serta maqasid yang akan didapatkan dari penerapan dua produk ekonomi modern tersebut. Jadi sebagai contoh misalnya uh, apa cryptocurrency tadi itu langkah ijtihadnya yang perlu kita lakukan apa identifikasi masalah, analisis dalil riba gharar maisir tadi itu, kemudian kias dengan emas, uang, kita sudah bahas tadi secara ringkas kias di atas, kemudian analisis maqasidnya apa maqasid syariah yang didapatkan, kemudian keputusan fatwa. Nah, hasilnya bisa saja halal bersyarat. Nah, untuk studi kasus cryptocurrency ini bisa saja halal bersyarat output daripada ijtihad tersebut, yaitu jika memenuhi syarat aset komoditi sil'ah barang komoditas aset, maka dia bisa menjadi halal dan bukan kalau jadi barang berarti bukan sebagai mata uang. Ada manfaatnya jelas, tidak dijadikan alat manipulatif, bebas dari gharar, maka dia menjadi halal. Tapi dia akan menjadi haram sebaliknya jika
cryptocurrency ini dijadikan sebagai alat tukar pengganti rupiah di Indonesia. Ini dianggap haram karena bertentangan dengan regulasi negara. Peraturan Bank Indonesia tidak boleh kita melakukan transaksi tukar barang di Indonesia, negara wilayah Republik Indonesia ini, kecuali dengan rupiah. Nah, menggunakan cryptocurrency kan berarti bertentangan dengan undang-undang tersebut. Ya, undang-undang itu bisa dilihat ya, Undang-Undang Nomor 7 2011 tentang mata uang, pasal 21 yang menegaskan bahwa rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran di wilayah negara Republik Indonesia. Demikian juga peraturan Bank Indonesia. Nah, untuk kasus studi kasus atau kasus BNPL ya, Buy Now Pay Later ini juga sama studi kasusnya. Kita perlu melihat permasalahannya seperti apa. Bahwasanya BNPL ini sering digunakan di e-commerce ya, di electronic commerce untuk membeli produk fashion, gadget, ponsel pintar, tiket atau alat rumah tangga. Cara kerjanya ini pembeli memilih opsi pay later saat check out. Lalu penyedia layanan itu membayar ke merchant dan konsumen membayar cicilan tersebut ke penyedia barang itu. Keuntungan yang bisa didapatkan dari sistem BNPL ini adalah bebas bunga, ya. Tidak bayar, dia bebas bunga kalau dibayar tepat waktu, tanpa uang muka juga, dan proses persetujuannya cepat. Tapi resiko yang bisa didapatkan dari BNPL ini, orang yang bertransaksi dengan BNPL dengan cara BNPL ini resikonya itu dapat mendorong perilaku konsumtif dan menyebabkan utang menumpuk jika tidak dikelola dengan bijak karena tertarik kan, enak banget, enak juga nih, mudah urusannya ini dan seterusnya, akhirnya menumpuklah utang tersebut. Jadi kita jadinya konsumtif gitu. Nah, BNPL umumnya disediakan oleh lembaga jasa keuangan yang terhubung dengan situs bisnis belanja online atau aplikasi marketplace. Yang menjadi catatan kita, BNPL ini menjadi halal jika dirancang dengan akad syariah yang jelas, seperti murabahah atau wakalah, tidak mengandung unsur riba, bunga, harga barangnya tetap sejak awal dari transaksi tersebut, serta denda keterlambatannya tidak menjadi keuntungan penjual atau tidak mengandung unsur riba. Maka transaksi dengan cara BNPL ini menjadi boleh dan halal dengan syarat seperti tadi itu. Kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian rahmatullah, bahwasanya fatwa itu produk hukum syariah yang tidak mengikat, non-binding, ijtihad metode penggalian hukum. Ijtihad kolektif itu adalah kebutuhan utama era modern sekarang ini. Fatwa menjadi pilar utama legalitas keuangan syariah, dan perbedaan corak fatwa adalah kekayaan metodologi Islam. Nah, fikih kontemporer menuntut pergeseran dari tekstual semata menuju kepada tekstual, kontekstual, dan maqasid-based. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan ini dan kita pahami. Jazakumullah khairan ala husni istimaikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.